warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa, NPM 1840102024 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama itu habitat tempat bertelur penyu hijau di kawasan Taman Wisata Alam Sungai Liku, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, yang pertama itu kita akan mengetahui apa itu penyu. Penyu merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah. Penyu hijau merupakan jenis penyu yang paling sering ditemukan dan hidup di laut tropis. Dapat kita kenali dari bentuk kepalanya yang kecil dan paruhnya yang tumpul. Ternyata nama penyu hijau ini yang terdapat bukan karena sisiknya yang berwarna hijau, tapi warna lemak yang terdapat di bawah sisik berwarna hijau. Nah, tubuhnya ini bisa berwarna abu-abu, kehitam-hitaman, atau kecoklat-coklatan. Pantai tempat habitat untuk bertelur penyu memiliki persyaratan umum, antara lain pantai mudah terjangkau dari laut, posisinya harus cukup tinggi agar dapat mencegah telur terendam oleh air pasang yang tinggi, pasir relatif lepas, serta berukuran sedang untuk mencegah runtuhnya lubang sarang pada saat pembentukannya. Kemudian kita akan mengetahui kelembaban udara. Apa itu kelembaban udara? Kelembaban udara adalah jumlah uap air yang terkandung di udara. Besar kecilnya kelembapan tergantung pada jumlah uap air di udara, yang mengakibatkan kelembapan udara akan lebih rendah pada siang hari tetapi lebih tinggi pada malam hari. Kemudian kita akan mengetahui jenis-jenis vegetasi. Nah, jenis-jenis vegetasi yang terdapat di kawasan Taman Wisata Alam Sungai Liku yaitu adalah cemara, ketapang, mahang, teruntung, dan pandan laut. Kemudian kita akan membahas tentang aktivitas masyarakat pada kawasan zona konservasi di Pulau Tuan, Kecamatan Peukan, Bada, Aceh Besar. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa itu konservasi. Konservasi merupakan upaya pelestarian terhadap sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Konservasi keanekaragaman hayati itu merupakan bagian penting dari menjaga sistem pendukung kehidupan biologis di bumi. Nah, kawasan konservasi atau kawasan pelestarian alam itu merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu yang berada di antara daratan dan di perairan. Kawasan ini memiliki fungsi perlindungan sebagai sistem penjaga kehidupan, pemanfaatan sumber daya hayati secara lestari, pengawetan berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Kawasan pelestarian alam terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya, kawasan wisata alam, dan ekosistem esensial lahan basah. Kemudian kita akan mengetahui apa itu zonasi. Zonasi merupakan sebuah sistem tata ruang yang dibatasi atau dibuat berupa wilayah-wilayah tertentu sebagai upaya konservasi ekosistem pesisir. Pembatasan yang dilakukan dibentuk secara khusus sesuai kebutuhan. Nah, menurut Makino et al. 2013 mengemukakan bahwa membangun berbagai jenis kawasan konservasi merupakan hal yang sangat biasa. Namun, metode yang dapat membentuk beberapa zona kurang dipahami dalam teori dan aplikasi.
konservasi. Kemudian kita akan mengetahui apa itu konservasi spesies. Secara konseptual, biologis, dan hukum, spesies merupakan fokus utama dalam konservasi. Konservasi berbasis spesies diantaranya berupa melindungi spesies terancam punah dan spesies yang berperan penting dalam rantai makanan. Selanjutnya di sini adalah filogeografi. Nah, apa itu filogeografi? Filogeografi adalah gabungan dari ilmu filogenetik dan geografi yang mempelajari prinsip dan proses yang mengatur secara bersama distribusi geografis dan garis keturunan silsilah, terutama di dalam dan antara spesies yang terkait. Nah, filogeografi menyediakan cara untuk memeriksa secara pertukaran genetik di antara populasi dengan potensi untuk membedakan pola biogeografis variasi genetik yang disebabkan oleh aliran gen nenek moyang yang memungkinkan kita untuk menelusuri pertukaran genetik atau kontemporer dan hubungan atau historis. Filogeografis tingkat interspesies dapat mengungkapkan keragaman di dalam spesies mulai dari tingkat populasi, subpopulasi, subspesies hingga spesies. Kemudian kita akan mengetahui konservasi keragaman genetik. Nah, keragaman genetik itu apa? Keragaman genetik adalah proses utama biodiversitas keragaman genetik yang sangat penting untuk kelangsungan hidup populasi. Keragaman genetik dapat hilang melalui efek founder, kemacetan populasi, penggeseran genetik, dan seleksi. Genetik juga itu diartikan sebagai konservasi sumber daya dengan 3 tingkatan, yaitu ekosistem, jenis, dan genetik. Konservasi dengan 3 pilar. Nah, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis makhluk hidup, serta ekosistemnya, serta pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian keuntungan. Kemudian kita akan mengetahui apa itu Teluk Cenderawasih. Teluk Cenderawasih merupakan teluk terbesar di Indonesia. Teluk ini dia terletak di bagian utama Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian kita akan mengetahui apa itu Pulau Buaya. Pulau Buaya merupakan salah satu pulau yang terletak di Provinsi Papua Barat, tepatnya di dekat kota Sorong. Alasan disebut sebagai Pulau Buaya bukan karena di pulau tersebut banyak buaya, melainkan karena bentuk pulau menyerupai dengan bentuk buaya. Kemudian kita akan membahas konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, yang pertama itu kita akan mengenal Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati terbesar di Indonesia. Selain Brasil dan Zaire atau Republik Demokratik, namun keanekaragaman hayati baik di tingkat genetik, spesies maupun ekosistem itu merupakan sumber daya alam yang sangat komplit, karena sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang terbatas sekalipun keanekaragamannya sangat tinggi. Poin pertama itu kita akan membahas dengan keanekaragaman hayati pada masa depan umat manusia. Keanekaragaman hayati dapat dipandang sebagai
banjir dan mengendalikan penyakit. Adapun dua penyebab kepunahan spesies dapat dibedakan menjadi dua secara umum. Yang pertama itu kerusakan habitat yang diakibatkan oleh konversi habitat alami serta pemanfaatan sumber daya dan dengan cara yang merusak. Dan yang kedua itu pemanfaatan spesies yang tidak berkelanjutan seperti pemburuan dan perdagangan ilegal, termasuk tidak ada atau tidak efektifnya regulasi pemanfaatan yang tidak terpantau serta masuk dan berkembangnya spesies yang bersifat inovasif. Untuk mencegah kepunahannya adalah tujuan utama dari konservasi keanekaragaman hayati. Nah, walaupun pencegahan kepunahan bertumpu pada konservasi di tingkat spesies, konservasi keanekaragaman hayati harus dilaksanakan dalam 3 tingkatan keanekaragaman. Yang pertama, konservasi di tingkat ekosistem, dan yang kedua konservasi di tingkat spesies, dan yang ketiga konservasi di tingkat genetik.